Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Okio Franklin selaku dosen mata kuliah perkembangan keberagaman peserta didik serta teman-teman PAIC Pasca Sarjana IAIN Salatiga yang saya cintai. Saya Muhammad Herul Anwar di sini akan mempresentasikan mengenai perkembangan keagamaan usia remaja lanjut. Pengertian perkembangan keagamaan usia remaja lanjut di sini perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Kemudian agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dengan manusia ataupun lingkungannya dengan kepercayaan itu. Kemudian keagamaan adalah hal-hal yang kaitannya ada hubungannya dengan agama. Remaja ini didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan keagamaan pada usia remaja lanjut adalah sifat ketuhanan yang dimiliki remaja lanjut yang akan berkembang bersamaan dengan berkembangnya fisik dan psikis. Kemudian dinamika masa remaja lanjut. Pada masa remaja lanjut ini ada beberapa dinamika yang terjadi. Salah satunya ini disebutkan sebagai berikut, yaitu mulai menemukan identitas dirinya secara pasti, mampu menentukan cita-cita hidupnya secara lebih realistis, mampu mengarahkan garis dan jalan hidupnya, mulai dapat memikul tanggung jawabnya, mampu mengatur norma-norma untuk dirinya sendiri, mulai mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara fleksibel, baik dengan orang yang lebih tua ataupun anak yang lebih muda, serta perkembangan intelektual remaja telah sampai pada kemampuan untuk memahami hal yang bersifat abstrak. Pada masa remaja ini, remaja lanjut ini juga terjadi kebimbangan-kebimbangan atau keraguan-raguan sehingga mereka ini seringkali bersikap yang menimbulkan sikap anti Tuhan atau tidak percaya atau ragu-ragu dengan adanya Tuhan. Kemudian pada fase perkembangan keagamaan remaja lanjut ini dibagi berbeda pendapat para psikolog ini membaginya, tetapi di sini saya mengambil dua fase, yaitu remaja awal yaitu usia 13 sampai 17 tahun dan fase remaja lanjut yaitu usia 18 sampai 21 tahun. Perkembangan jiwa agama pada remaja lanjut ini bukannya semakin naik tetapi malah justru semakin menurun jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Nah, hal ini dikarenakan adanya perbedaan realita pengetahuan yang pengetahuan sebelumnya dengan realita pengetahuan yang dia dapatkan saat ini. Nah, kemudian keraguan-raguan jiwa agama pada remaja ini menimbulkan pada sikap-sikap yang tidak percaya dengan adanya Tuhan dan sebagainya. Nah, karakteristik pada keagamaan pada remaja lanjut yaitu sikap kembali, umumnya kembali ke arah positif dengan tercapainya kedewasaan intelektual. Pandangan dalam hal ketuhanan dipahamkannya dalam konteks agama yang dianut dan dipilihnya. Penghayatan rohaninya kembali tenang setelah melalui proses identifikasi dan dapat membedakan antara agama serta doktrin atau dan manusia penganutnya. Kemudian percaya terhadap kebenaran agama tetapi penuh dengan keraguan dan kebimbangan serta mengalami goncangan jiwa. Keyakinan dalam beragama lebih dipengaruhi oleh faktor rasional. Kemudian di slide berikutnya ini dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan keagamaan pada remaja lanjut, yaitu ada faktor intern, yaitu faktor kognitif, faktor personal, faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi kejiwaan. Kemudian ada faktor ekstern, yaitu meliputi lingkungan keluarga, lingkungan institusional, dan lingkungan masyarakat. Perkembangan religiusitas masa remaja lanjut ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan si fisik dan psikisnya. Nah, di sini yang berpengaruh ini
Di antaranya adalah pertumbuhan pikiran dan mental, perkembangan perasaan, perkembangan sosial, perkembangan moral, sikap dan minat, serta ibadah dan sembahyang. Kemudian pada slide berikutnya sikap remaja dalam beragama. Sikap keagamaan remaja adalah sebagai berikut, yaitu percaya secara ikut-ikutan, di mana pada hal ini dihasilkan dari didikan agama dengan cara yang amat sederhana. Kemudian percaya dengan penuh kesadaran. Mereka tidak lagi percaya dengan secara ikut-ikutan, patuh dan tunduk pada ajaran agama tanpa komentar, tetap yang tidak lagi memuaskannya. Mereka lebih bisa berpikir dan bertindak. Semangat agama yang terdapat pada remaja terdiri dari dua bentuk, yaitu semangat positif yang mana ini ditunjukkan dengan memerangi hal-hal yang tidak sesuai dengan kemurnian agamanya. Nah, dua bentuk diantaranya itu kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert. Kepribadian introvert ini lebih mengajak pada bentuk interaksi sosial, tetapi introvert ini lebih bentuk pada segi menghubungkan jiwanya dengan Tuhan. Kemudian ada semangat agama hurafi, di mana bentuk agama ini hanya dari segi lahirnya, tetapi di dalamnya diselimuti dengan hal-hal lain seperti khurafat dan sebagainya. Kemudian keraguan remaja terhadap agamanya ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu keraguan disebabkan akan adanya kegoncangan dalam jiwanya, keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya dan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian pembinaan keagamaan pada remaja lanjut, ini ada beberapa langkah yang dapat ditempuh. Di antaranya yaitu pembinaan agama harus dikonstruksi menuju integritas antara ilmu akliyah dan ilmu nakliyah, tidak justru memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian pembinaan agama dikonstruksi menuju tercapainya perilaku toleransi dalam berbagai hal tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakininya. Dan pembinaan agama perlu dikonstruksi secara terencana, sistematis, dan mendasar untuk menyiapkan generasi muda Islam yang berkualitas. Metode yang digunakan dalam pembinaan agama untuk remaja lanjut yaitu metode ceramah, diskusi, dan metode tanya jawab. Ini disesuaikan dengan kondisi psikologi keagamaan pada remaja lanjut. Demikian teman-teman pemaparan makalah atau materi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Untuk kritik, saran, atau pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.